Ya, saya tambahkan dikit. Ini mungkin juga bisa dengan ya tadi ya, dari yang Bapak sudah tampilkan. Jadi semakin besar kecepatan angin dan luas sapuan baling-balingnya, maka potensi dayanya semakin besar ya. Semakin Jadi besar. ya, jadi daya yang bisa dibangkitkan itu bergantung dari dua itu ya. Jadi kecepatan angin pangkat 3 itu dengan luas sapuan. Luas sapuan ini berarti bergantung dari meter baling-baling gitu. Nah, sebagai contoh kalau misalnya katakan kecepatan anginnya 5 meter per sekon, daya yang dibangkitkan untuk luas sapuan 1 meter persegi itu bisa sebesar 76 watt. Nah, kalau misalnya 7 meter per second, jadinya 210 karena kecepatannya itu pangkat 3 gitu. Nah, berikutnya yang saya mau tambahkan ada beberapa slide ini Pak sekalian dengan Iya, boleh. hasil analisis. Nah, ini ukuran turbin yang ada, turbin angin yang ada dari skala 300 kilowatt sampai ukuran 6 megawatt. Jadi bisa dibandingkan kalau diameter dengan ukuran pesawat, jadi sangat besar yang ada. Ini biasanya dilihat di Eropa. Ini spesifikasi satu baling-baling ya, panjangnya itu 6,5 dasarnya di situ. Kemudian kalau kita lihat gambarnya, bahkan di atas itu ada landasan helikopter kira-kira begitu. Jadi sewaktu-waktu bisa maintenance dan sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, terkait karakteristik angin, karakteristik angin itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dur. Angin itu sifatnya intermittent juga, sama kayak matahari sebenarnya. Jadi kadang ada, kadang tidak ada gitu. Nah, selain itu juga dipengaruhi terhadap ketinggian di atas permukaan. Nah, untuk menghitung, andaikan biasanya kan stasiun itu di ketinggian 10 meter. Nah, itu datanya ada. Karena agak sulit untuk membangun stasiun pengukuran pada ketinggian yang lebih tinggi begitu. Sehingga dengan ketinggian 10 meter, nantinya kita bisa menghitung, oh berarti di ketinggian 50 meter, 100 meter, dan seterusnya, itu kita bisa mengetahui berapa kecepatan anginnya di ketinggian tersebut. Nah, yang jelas kecepatan anginnya itu semakin tinggi, itu semakin dari atas permukaan tanah itu akan semakin tinggi. Sebagai contoh di sini ya, pada ketinggian 5 meter kalau kecepatannya 8,8 meter per sekon, itu pada ketinggian 50 meternya itu bisa sebesar 12,6 meter per sekon. Seperti itu. Jadi nilai Z0 yang nantinya bisa dimasukkan ke persamaan ini itu bisa dilihat dari deskripsi yang ada di tabel. Gitu. Jadi kalau tanahnya rata itu berarti tidak ada ekogen ya. Hambatan itu sangat kecil. Gitu. Nah, semakin lingkungan sekitarnya itu justru nilai semakin besar dan itu berpengaruh terhadap kecepatan angin di ketinggian tertentu. Nah, contoh latihannya di sini ada contoh menghitung kira-kira bagaimana ya. Kalau misalnya menara angin ada datanya ketinggian 10 meter itu sebesar 8 meter per second, maka pada ketinggian itu berapa kecepatannya? Nah, ini kata kuncinya ada di kota gitu ya. Nah, kota ini identik dengan bangunan yang tinggi dan nilai Z0-nya itu sekitar 1,2. Jadi nilai itu kita masukkan ke persamaan dan dapatkan
hasil kecepatan angin pada ketinggian 50 meter itu bisa sebesar 14,1 meter per second gitu. Dan itu sangat potensi, ya, jauh lebih berpotensi kecepatan yang 14,1 dibanding yang berikutnya. Hal yang diperlukan dalam menganalisis khususnya potensi angin itu kita butuh data kecepatan angin. Jadi kalau yang saya pernah pelajari di Belanda, Pak, itu mereka menganalisis kecepatan angin itu selama 5 tahun, kemudian pengukurannya per 10 menit, Pak. Itu jadi alat ukur dipasang di lokasi yang dianggap potensial dan kemudian mengukur selama 5 tahun dan kemudian per 10 menit itu datanya terekam dan kemudian nanti dianalisis. Nah, salah satu bentuk analisisnya itu ditampilkan dengan menggunakan distribusi Weibull. Ada dua sebenarnya, ada distribusi Weibull dan juga distribusi Rayleigh. Tapi yang paling yang umum ya adalah distribusi Weibull. Kedua lokasi yang saya lakukan analisis awal tahun kemarin, Pak. Jadi kecepatan angin itu di kurva ini berubah. Ini teori saja, berubah dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian dari data potensi anginnya itu baru kemudian kita bisa membuat kurva daya dari kecepatan angin dan ini digunakan untuk memilih turbin ya. Dari data yang sudah dianalisislah baru didapatkan ini mau milih turbin yang mana ini, karena turbin itu nanti dirancang sesuai dengan karakteristik angin yang ada gitu. Jadi tidak bisa kita beli bebas langsung pasang di lokasi-lokasi, tidak seperti itu. Itu tidak akan terjadi nanti ya, tidak akan maksimal. Jadi berapa dayanya, berapa cut-in speed, kecepatan angin yang dimana rotornya itu mulai berputar. Gitu. Jadi ada desain tertentu dari pabrik turbin, itu tidak bisa sembarang begitu. Dia butuh kekuatan angin tertentu, baru dia bisa berputar. Apalagi kalau skalanya sudah sangat besar ya, seperti itu. Dan juga ada istilahnya cut out wind speed. Cut out wind speed ini untuk menjaga turbin ketika misalnya ada angin yang sangat kencang, nanti turbinnya itu akan berhenti berproduksi. Jadi kalau kita lihat kurvanya itu, dia langsung begitu ya, langsung nol di sini, di titik sini. Jadi itu memang sengaja dibuat oleh pabrik untuk jadi ada daerah-daerah yang mungkin kecepatan anginnya sangat tinggi. Contoh di kurva ini sekitar 21 ya meter per detik kecepatan anginnya. Jadi dari data yang ada di lapangan itulah diolah dan dibuatkan kurva seperti ini. Baru kemudian kita memilih atau memesan turbin yang cocok untuk karakteristik anginnya. Nah, ini saya tampilkan dua lokasi yang akhir tahun kemarin saya dan tim melakukan analisis, Pak, di wilayah Papua. Jadi saya buatkan distribusi Weibull-nya dan kemudian windrows-nya. Nah, windrows ini juga penting karena data ini menunjukkan angin itu arahnya dari mana. Gitu. Apakah sepanjang tahun atau sepanjang 5 tahun angin itu arahnya berubah-ubah dari segala arah kah atau memang dari arah-arah tertentu saja dominan. Nah, ini contoh di sini lokasi satu ini dia tunjukkan ada arah yang paling ini ya, yang paling dominan di sini. Nah, ini arah selatan, ini arah mata angin, ini selatan di atas utara gitu. Seperti itu dan datanya itu sebenarnya gini saya olah untuk dapatkan distribusinya. Tinggi. Nah, ini ketinggiannya berbeda. Yang paling bawah itu adalah ketinggian 50 meter per second, 50 meter
Kemudian itu variasi kecepatannya bisa kita lihat di hanya bermain di kisaran 4 ya. 4, kemudian di sini di bulan Agustus, dan yang paling rendah itu di kisaran antara Maret, April dan Mei ya, juga di masuk September. Nah, ini rendah. Nah, kalau pada 100 meter 100 meter di atas permukaan tanah itu kecepatannya berkali lipat gitu ya. Ini di atas sini, yang paling atas ini 100 meter di atas permukaan tanah. Jadi kita bisa lihat dengan data ini kita nanti dapatkan kecepatan angin dan kita bisa memutuskan di situ kita mau kecepatan ketinggian berapa begitu. Karena itu menyangkut perhitungan investasinya, menara butuh ketinggian berapa dan sebagainya. Lokasi kedua seperti distribusinya dan arahnya itu cukup bervariasi juga, ya cukup bervariasi. Dia boleh dikatakan daerah dari arah timurnya tidak ada begitu. Dan modelnya ini sangat bervariasi juga. Ini sangat bervariasi juga, tapi ini dibandingkan lokasi yang tadi itu variasi kecepatan anginnya di sini cenderung lebih lebih tidak terlalu variasi begitu ya. Di sini variasinya dia cenderung datar begitu ya. Beda dengan yang lokasi pertama tadi, itu memang sangat berbeda. Nah, kalau dilihat dalam bentuk ini kayak gini juga di rata-ratanya ya seperti ini. Jadi ada bulan-bulan ini ternyata kecepatan anginnya itu potensial minim. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita punya data antara angin dengan matahari misalnya, ya bisa saja kita maksimal produksi kalau dihybridkan ya seperti cerita Pak Dul tadi ya. Kalau kita hybridkan, maka di bulan-bulan yang kecepatan anginnya rendah itu bisa didominasi dengan surya misalnya seperti itu. Jadi di Eropa di musim panas itu mataharinya sangat potensi, sedangkan nanti musim dingin itu kecepatan anginnya yang dominan, sangat tinggi begitu. Jadi di musim-musim yang ekstrim itu mereka memaksimalkan listrik dari energi terbarukan itu gitu. Ini contohnya yang tadi seperti ini. Jadi antara bulan Juli, Agustus, September itu cukup potensial atau maksimal, sedangkan di daerah yang sini sedikit berbeda begitu. Yang April ya Pak, ya rendah ya? Iya Pak. April, ini saya ambil dari hasil akhir tahun kemarin Pak, seperti itu. Nah, turbin kalau aspek kelistrikannya itu ada yang gunakan generator sinkron, ada yang gunakan generator induksi, ada yang gunakan generator induksi rotor belitan dan generator di gambarnya seperti ini kira-kira skemanya ya, bagaimana listrik dari angin itu dikonversi masuk ke grid gitu. Seperti ini, kemudian yang sangkar bajing kira-kira begini ya konfigurasinya, dan yang kemudian kira-kira di skema ini bisa dilihat tadi Pak Dul singgung pondasinya ya, kalau daerah pantai Pak ya. Iya ya. Ya jalan tangan lah begitu. Tapi saya kira kalau Eropa bisa bangun di dalam lautan ya
pasti teknologinya ada, disediakan juga untuk posisi pantai. Saya lupa tampilkan, ada satu sebenarnya yang baru dirilis minggu lalu. Ada penelitian dari Belanda, dia membuat peta angin untuk mengakomodir kecepatan angin yang rendah di Indonesia begitu. Jadi mereka justru yang buat studinya, Pak, dan itu sudah dipublish. Saya lupa ambil linknya untuk dicantumkan di sini. Saya baru ingat siang ini. Ini tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke.